Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara online. Mengingat kondisi saat ini kita sedang mengalami pandemi virus corona, semoga segera berakhir dan semoga kalian semua dan beserta keluarga kita semuanya aja bisa mendapatkan kesehatan, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus yang mematikan ini. Jangan lupakan protokol kesehatan bila berkumpul dengan orang-orang di luaran ya. Tetap menjaga kebersihan, selalu cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Semoga kita bisa segera bertemu kembali di pondok pesantren tercinta kita, Pondok Modern Selamat Kendal, khususnya di SMA Pondok Modern Selamat. Pasti kalian nanti masuk sekolah ini lagi akan merasa pangkleng ya. Situasi pembelajarannya sudah beda, lingkungannya sudah beda dengan era new normal ini. Oke. Baik, langsung saja materinya akan Bapak sampaikan, tidak bertele-tele. Materi yang pertama dari kompetensi dasar yang pertama yaitu mengenai berpikir kritis dan bersikap demokratis ya. Ini termasuk materi dalam aspek Al-Quran hadis biasa ya. Kalau materi aspek Al-Quran berarti yang kita kerjakan di dalamnya nanti selain memahami isinya seperti apa ya, kita membacanya, cara membaca hukumnya, tajwidnya, kemudian arti kata per kata, kemudian isi kandungannya bagaimana, hikmah yang kita dapatkan dari ayat itu seperti apa, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Nanti akan kita bahas tuntas dalam materi kali ini. Semoga tidak lama ya. Oke, ini peta konsepnya yaitu memahami bacaan Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Ali Imran juga ayat 159 dan hadis-hadisnya. Baik, sebelumnya mari kita ngaji dulu agar pertemuan kita ini kali ini bisa mendapatkan barokah dari Al-Quran ya. Amin Allahumma amin. Mari ikuti setelah Bapak bunyikan ya, bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Oke. Tajwidnya, cara membacanya coba. Masihkah ingat kalian dengan bacaan-bacaan ini? Coba saya tanya ya. Inna bacaan apa? Iya betul, gunnah musyaddadah karena ada nun yang ditasydid. Mem atau nun, nah itu bacaan gunnah musyaddadah ya, yang ditasydid. Khalqis samawati, as-samawati bacaan apa? Iya betul sekali, alif lam idgham syamsiyah ya. Nah, karena ada tasydid di sana sehingga bacaan L-nya itu tidak jelas, hilang, berganti menjadi baca huruf setudahnya yaitu huruf sin. Khalqis samawati, bukan khalqil
as-samawati kan. Wal ardi. Nah, yang ini apa? Bacaan? Iya betul. Kebalikannya dari alif lam syamsiah tadi ya, yaitu alif lam koma ria. Suara L-nya jelas. Wal ardi, ada suara lamnya ini ya. Kita lanjutkan lagi coba. Qiyamau wa qu'uda. Qiyamau wa qu'uda ada tanwin, fathah tanwin bertemu dengan wawu, bacaan apa? Ayo. Iya, betul sekali, bacaan idgham bi gunnah. Ya, cara bacanya gimana? Diidghamkan dengan didengungkan. Berarti suara tanwinnya, suara huruf N-nya itu hilang, sudah tidak ada, tapi masuk ke dalam huruf sesudahnya yaitu wawu dengan berdengung. Iya mau wa, begitu ya, tidak qiyaman wa. Salah. Hurufnya idgham bi gunnah ada berapa? 4, betul. Ya, nun, mim, wawu, iyanmu, betul sekali. Selanjutnya coba nih hukum bacaan yang lain. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Him wa, ada mem mati bertemu dengan wawu. Ayo coba bacaan apa? Iya, betul sekali. Itu bacaan idhar syafawi, betul. Mem mati bertemu dengan selain huruf mem dan ba. Nah, itu namanya bacaan idhar syafawi yang harus dibaca jelas huruf memnya ya. Him wa. Oke. Cukup sekian aja materi tajwidnya. Kita langsung coba artikan secara kata per kata ya. Seperti biasanya kalau kalian mengaji di Masjid ini Su'alman ya. Mari kita praktekkan makna ala pesantren. Kita baca dalam surat Ali Imran ini. Tirukan Bapak ya, nanti dihafalkan. Inna sesungguhnya fi khalqis samawati, di dalam penciptaan langit, wal ardi dan bumi, wakhtilafil laili dan pergantian malam, wan nahari dan siang, la ayatin sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat itu artinya tanda-tanda kehebatan Allah ya. Ada yang berupa ayat kauniyah, alam semesta ini, kejadian alam ini. Ada yang berupa ayat qauliyah ya, firman Allah dalam Al-Qur'an itu tanda-tanda kebesaran Allah. Liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Semoga kita semuanya termasuk. Amin Allahumma amin. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, semuanya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita mau memikirkan, kalau kita punya akal pikiran, kalau kita sebagai ulul albab ya. Penciptaan langit, subhanallah, kok bisa ya Allah menciptakan langit tanpa tiang, orang cagai itu ngadep ning dhuwur, dan luasnya masya Allah tuh, sampai kapanpun kamu mengelilingi langit tidak akan mentok ya. Selalu ada, dan alam semesta ini kan semakin meluas. Kita hanya hidup di dunia ini, di bumi ini, padahal bumi masih dalam lingkup galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti masih banyak galaksi-galaksi yang lain. Ada Andromeda, ada bintangnya tuh Sirius. Wah, bukan hanya matahari, banyak sekali. Itu kalau kita pikirkan, kita sebagai orang yang cerdas ya, itu merupakan semuanya ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan apapun yang ada di bumi, penciptaan bumi ini, tanaman-tanaman, hewan-hewan yang kecil aja deh, itu semuanya kan unik sekali. Nah, misalnya nyamuk aja itu bisa nggak manusia membuat robot nyamuk? Sulit ya. Nah, padahal nyamuk, benda kecil itu, yang lebih kecil lagi masih ada, pengu, sel-sel, semuanya hidup, punya nyawa. Virus corona itu nggak bisa dilihat mata, mikroskop pun itu diperbesar
berapa ribu kali baru bisa kelihatan. Itu pun hidup ya, ada nyawanya, bisa menyerang kesehatan kita, menyebarkan virus ya. Itu semuanya adalah ciptaan Allah. Itu kalau kita pikirkan, kita menjadi orang yang ulul albab, mau berpikir, semuanya itu adalah menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia kecil, kemampuan kita, pengetahuan kita tidak ada bandingannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita itu lemah. Kemudian, siapakah orang-orang ulul albab itu? Orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang memiliki pikiran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama ila akhirih. Alladzina, orang-orang yang yadhkuruna, mereka mengingat atau berzikir atau ingat, eling ya, Allah, kepada Allah, qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan kondisi duduk, wa ala junubihim, dan atas perut mereka atau dalam kondisi telentang, berbaring. Semua kondisi orang yang menjadi ingat kepada Allah dalam semua kondisi. Wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit-langit, wal ardi, dan bumi. Jadi kalau kamu mau berpikir tentang penciptaan langit, tentang apapun yang ada di bumi, semua makhluk hidup, apapun kamu pikirkan, mencari ilmu ya, mencari ilmu fisika, IPA, biologi, geografi, kamu pasti semua itu ilmu yang kamu pelajari itu akan kembali menjadikan kamu menjadi ingat kepada Allah. Iya, pasti semakin kamu mencari ilmu, belajar ilmu itu akan menjadikan kamu semakin kagum atas kekuasaan Allah. Subhanallah, subhanallah, semuanya akan kembali kepada Allah. Itu kalau kamu punya iman ya. Jadi dalam kondisi apapun, berdiri, duduk, berbaring apapun, berpikir apapun yang ada di bumi ini, di langit ini, pasti akan menjadikan kamu kembali kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah Engkau ciptakan, hadza, ini, apa yang kamu pelajari itu, apa yang kamu lihat itu, apa yang kamu sedang pikirkan itu, batilan, sia-sia. Apa yang Allah ciptakan di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Allah semuanya diciptakan itu pasti ada tujuan, manfaat, ataupun hal-hal yang khusus yang berkaitan dengan hal tersebut, yang mungkin hanya Allah saja yang tahu, dan sebagian kecil hambanya yang diberitahu. Yang jelas semuanya tidak akan sia-sia. Bahkan Allah menciptakan virus corona ini yang bisa membunuh manusia ya dalam waktu yang singkat, pasti juga ada hikmah di baliknya. Ada mungkin suatu manfaat, mungkin suatu hal apa yang menjadikan cobaan manusia. Ada hikmah yang terdapat di balik semua ini. Allah tidak mungkin menciptakan kejadian ini sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, faqina, maka jauhkanlah kami, hindarkanlah kami, jagalah kami, azabannar, dari siksaan neraka. Amin Allahumma amin. Kalau kita sudah berpikir, kita menjadi orang ulul albab, kita akan menyadari betapa kita ini belum bisa menggunakan nikmat Allah yang berupa akal pikiran kita ini dengan sebaik-baiknya ya. Semoga kita dihindarkan dari penggunaan akal pikiran dalam hal yang negatif. Itu kita hindarkan dari azab neraka. Amin Allahumma amin. Demikianlah makna dari surat Ali Imran, mengajak kepada kita untuk selalu berpikir kritis, selalu mencari ilmu ya. Karena dengan mencari ilmu, berpikir kritis, kita akan bisa mendapatkan kekaguman yang bisa mengembalikan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kagum terhadap Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Ali Imran ayat 190-91 ini, yaitu pada saat itu
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata bahwa orang-orang Quraisy datang menemui orang-orang Yahudi dan mereka bertanya, bukti apakah yang dibawa oleh Nabi Musa kepada tuan-tuan? Mereka menjawab, tongkat dan tangannya yang putih bagi mata yang memandang. Kemudian mereka orang-orang Quraisy itu mendatangi orang-orang Nasrani, lalu menanyakan kepada orang-orang Nasrani itu, mukjizat apa Nabi Musa? Nabi Isa? Mereka menjawab, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang berpenyakit kusta, bahkan menghidupkan orang yang telah mati. Setelah itu mereka menjumpai Nabi Muhammad dan berkata, wahai Nabi Muhammad, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami ini agar bukit Sofa ini dijadikan saja sebagai bukit emas. Mintanya seperti itu. Maka Nabi pun memohon kepada Allah dan akhirnya diturunkanlah surat Ali Imran ayat 190 ini ya. Yang intinya bukan malah menuruti hawa nafsu orang-orang kafir Quraisy ini untuk menjadikan bukit Sofa menjadi emas, bukan. Tapi justru hal yang lebih hebat daripada itu semua, yaitu apa? Penciptaan ini, ayat Al-Quran yang mengatakan penciptaan seluruh alam dunia ini itu adalah mukjizat ya, suatu hal yang luar biasa kalau dipikirkan. Dan terbukti memang nyatanya dalam Al-Quran itu sains modern ya, semuanya itu ada sumbernya semuanya di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, Al-Quran yang 1400 tahun yang lalu ternyata sudah memuat ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi manusia di masa modern ini, dan baru diketahui manusia di abad 20 ini. Subhanallah, itu malah justru lebih berharga daripada hanya sekedar membuat bukit Safa sebagai emas. Nabi-nabi yang lain diberi mukjizat, misalnya tongkat. Yang bisa merasakan siapa? Ya orang yang melihat pada masa itu, ya kan? Tapi kalau Nabi Muhammad dengan adanya Al-Quran ini, yang bisa merasakan siapa? Seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Penemuan-penemuannya di dalam Al-Quran itu bisa dirasakan oleh semuanya. Lebih hebat. Walaupun kamu tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi mukjizat ini masih tetap selalu nyata, selalu ada. Oke, selanjutnya kita lihat isi kandungan yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 190 tadi. Yang pertama, bahwa semua yang terjadi dalam alam semesta ini, termasuk penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, merupakan bukti dan tanda kebesaran dan maha kekuasaan Allah SWT. Yang kedua, ya, semua manusia di bumi ini mengakui dan menyadari terhadap kebesaran dan kemahakuasaan Allah tersebut, kecuali orang-orang yang berakal. Semoga kita tergolong orang-orang tersebut. Amin. Yang ketiga, yang tergolong sebagai orang yang berakal sehingga ia menyadari dan meyakini kebesaran dan kemahakuasaan Allah SWT adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dalam kondisi sedang memfikirkan, mengangan-angankan, mempelajari ilmu alam semesta ini ya, penciptaan langit dan bumi dan seisinya. Dengan mengagumi kesemuanya itu, akhirnya muncullah rasa kagum terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kemahaesaan Allah, kemahakuasaan Allah. Itulah orang yang berakal. Akhirnya tercipta ilmu-ilmu baru, penemuan-penemuan baru. Semuanya berawal dari perenungan-perenungan itu tadi. Ada orang Jepang yang akhirnya masuk Islam karena apa? Meneliti Al-Quran. Wattini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Dipikirkan, kenapa kok disebutkan dalam Al-Quran tin dan zaitun? Kenapa dibarengkan bersama? Diteliti, ternyata mendapatkan hasil penelitian yang luar biasa. Akhirnya orangnya masuk Islam dan lain sebagainya. Masih banyak. Kemudian yang keempat, umat Islam hendaknya senantiasa memohon kepada Allah agar diberi akal yang mampu menangkap makna setiap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga dapat terjauhkan dari ancaman api neraka. Karena dengan menyanyiakan akal, kita tidak menggunakan akal yang sudah diberikan Allah ini, maka itu berarti kamu tidak mensyukuri nikmat Allah yang berupa akal. Apalagi akalnya malah ditutupi dengan narkoba, minuman keras, jadi hilang akal sehatnya ya. Wah, itu jauh sekali dari surga ya, pasti akan terancam oleh api neraka. Na'udzubillah min dzalik.
Selanjutnya hikmah dalam mempelajari surat Ali Imran 190 tadi. Hikmah yang kita dapatkan, pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang dan tidak pernah runtuh, yang fungsinya adalah sebagai naungan hidup manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala inilah yang mengatur pergantian siang dan malam dengan tujuan agar bumi ini seimbang dan manusia dapat bekerja pada siang hari dan beristirahat pada malam hari. Ikhtilafil laili wan nahar, ya, pergantian siang dan malam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, langit, pergantian siang dan malam ini sebagai sarana untuk berpikir dan berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikir menggunakan akal dan berzikir menggunakan hati kita. Subhanallah. Ya, selanjutnya untuk materi sikap demokratis akan kita pelajari pada pertemuan ke depan, ya. Cukup di sini saja, saya kira sudah terlalu lama. Semoga bisa bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sudah turun kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Namun, di dalamnya dijelaskan mengenai beberapa fenomena di angkasa, padahal pada masa tersebut ilmu pengetahuan belum berkembang begitu pesat. Berikut adalah 5 fenomena angkasa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama, peredaran bulan membuat bentuknya berubah-ubah secara teratur sehingga digunakan untuk penentuan waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dalam surat Al-Baqarah ayat 189, "Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji." Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Yunus ayat 5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Yang kedua, konstelasi atau rasi bintang dapat digunakan untuk menentukan arah. Contohnya rasi bintang Ursa Mayor untuk menentukan arah utara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 97 yang artinya, "Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui." Yang ketiga, gravitasi matahari membuat bumi dan planet lain tidak saling bertabrakan dan jatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dalam surat Al-Fatir ayat 41, "Sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun." Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di surat Ar-Ra'd ayat 2. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas Arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Yang keempat, ilmu astronomi sepakat bahwa asal mula bintang termasuk matahari dan bumi, dahulunya merupakan gumpalan asap yang tertutup rapat dan tidak tembus pandang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 11 yang artinya, "Kemudian Dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Yang kelima, Al-Quran sudah menjelaskan teori Big Bang terlebih dahulu mengenai awal mula bagaimana alam ini diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya,
Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, mengapa mereka tidak beriman? Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang sudah lahir sejak abad ke-7 yang lalu. Keraguan akan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu ilahi banyak diperdebatkan. Al-Quran merupakan tuntunan dalam segala aspek kehidupan. Video ini hanya melihat dari salah satu sisi sains dan ilmu pengetahuan alam. Berikut penemuan dua ilmuwan modern yang sudah digambarkan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Profesor Yoshihide Kozai. Profesor Yoshihide Kozai adalah ahli astronomi dari Jepang. Dia menghabiskan hampir separuh hidupnya untuk meneliti dinamika langit hingga dikenal sebagai mekanisme Kozai. Mekanisme ini menggambarkan titik orbit asteroid yang sekarang digunakan dalam studi tabrakan galaksi dan exoplanet. Dalam pengamatannya terhadap pembentukan bintang, dia berasumsi bahwa bintang terbentuk dari asap. Asap berkumpul di bagian luar yang terlihat kemerah-merahan sebagai awal dari kumpulan panas. Asap yang berkumpul dengan kepadatan yang tinggi menghasilkan sinar. Karena itu, bintang yang bersinar seperti yang kita lihat sekarang terbentuk dari asap yang menghiasi alam semesta. Setelah Profesor Kozai bertemu dengan Sheikh Abdul Majid Zindani yang menyajikan sejumlah ayat Al-Quran yang menjelaskan awal mula alam semesta dan langit, serta hubungan bumi dan langit. Di dalam surat Fussilat ayat 11, yang artinya, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu. Keduanya menuruti perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Ayat itu membuat Profesor Kozai heran sekaligus takjub, apalagi setelah mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada 1400 tahun yang lalu. Menurut dia, Al-Quran menggambarkan alam semesta seperti yang terlihat dari titik pengamatan tertinggi. Saya sangat terkesan dengan menemukan fakta-fakta astronomi yang benar dalam Al-Quran. Karena itu, Profesor Kozai percaya bahwa Al-Quran tidak mungkin berasal dari manusia, tapi Sang Pencipta. Profesor Kozai kemudian memusatkan penelitiannya berdasarkan sumber Al-Quran. Profesor Keith Moore. Profesor Keith Moore adalah ilmuwan anatomi dan embriologi. Pada tahun 1980, Moore diundang ke Arab Saudi untuk memberikan kuliah anatomi dan embriologi di Universitas King Abdul Aziz. Di Arab Saudi, Moore didekati oleh Komite Embriologi dari universitas agar membantu menafsirkan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran dan hadis tentang reproduksi manusia dan perkembangan embriologi. Selama 3 tahun bekerja bersama komite embriologi tersebut, dia telah membantu menafsirkan banyak pernyataan dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengacu pada reproduksi manusia dan perkembangan janin. Pada surat Al-Mu'minun ayat 13-14, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan alaqah, sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Sang profesor awalnya mengaku heran dengan akurasi isi surat yang terekam pada abad ke-7 tersebut, sebelum ilmu embriologi didirikan dan mikroskop belum ditemukan. Tidak mungkin ayat ini ditulis pada tahun, karena apa yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Tidak mungkin Muhammad SAW yang mengarang ayat seperti ini.
Jelas bagi saya bahwa pernyataan Al-Quran ini telah diterima Nabi Muhammad dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua hal ini tidak terungkapkan hingga berabad-abad kemudian. Hal ini membuktikan kepada saya bahwa Nabi Muhammad pasti seorang rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal senada juga diungkapkan kedua profesor ini, yaitu Profesor Marshall Johnson dan Dr. T.V.N. Persaud. أتعشقها أم رثيت لحالي فجئت تشاركني في السهام أتعشق مثل الرمى والشجر فتهدي الضياء لها يا قمر أتعشقها أم رثيت لحالي فجئت تشاركني في السهر أعز كأني مقيم الرحال فسيح الخيال بعيد النظر نقيم